Udah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes, wabarakatuh. kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jadi mungkin kalian lebih mengenal saya dengan Uya Kuya, tapi nama asli saya adalah Surya Utama di Lembaga Bantuan Uya atau LBU. Dan kali ini kita live bersama dengan channelnya Uni TKW Hong Kong. Selamat malam, di situ ada Mbak Yuni, betul? Ya, halo, selamat malam. Ya, salam kenal Mbak Yuni. Salam kenal. Dari saya Surya Utama dan Mbak Yuni ini saya merhatikan channel Mbak Yuni udah sejak berapa minggu terakhir. Saya kemarin sempat eh, DM juga ke Instagram, Iya, tapi ternyata juga Mbak Yuni, samping Mbak Yuni juga ada dengan Mbak siapa nih Mbak? Mbak Yanti. Mbak Yanti ya. Ini adalah kita nyebutnya apa nih? TKI, PMI, BMI, TKW apa gimana? Kita lebih familiar dengan TKW. Tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia sama ya, Betul. kurang lebih ya. Oke, ini ada kasus yang heboh sekali dan membuat menyita perhatian saya juga. Jadi katanya ada beberapa korban para tenaga kerja wanita Indonesia yang di sana yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas ya. Ini gimana nih Mbak? Jadi, Oke, mungkin awalnya saya cerita dulu ya. iya, Eh, iya, Sebulan yang lalu saya mendapatkan SMS iya, dari seorang laki-laki. Saya tidak tahu laki-laki atau perempuan, foto iya, iya, video bugil 16 orang dan mengatakan sama saya bahwa saya tidak akan mampu memberantas mereka walaupun saya menolong wanita yang ada di Hong Kong. Jadi iya, saya iya, saya cuma mendelete. Tapi setelah itu seminggu berikutnya ada orang punya utang 7 bank iya, dan iya. paspor kan pingin bunuh diri, menghubungi saya. Oke. Tapi tidak ingin saya berbicara dengan saya, berbicara dengan admin. Hmm. Otomatis saya penasaran. Dari situ saya kuat dan saya ceritakan di tempat umum. Tolong siapa sih sebenarnya yang menyebarkan video-video Jadi telanjang ini tersebut? video-video, Tapi eh, ternyata ini foto-foto ah, para tenaga kerja wanita Indonesia di Hong Kong berarti. betul betul, Oke, termasuk video dia juga, Pak. oke, lanjut Pasti. Mbak. Setelah itu saya sebarkan di media sosial Hmm. dan akhirnya saya bilang, Mbak, tolong Hmm. speak up kalau kamu adalah TKW yang ada di Hong Kong. Ayo kita Hmm. coba memberhentikan ini karena mereka berkata bahwa laki-laki ini butuh uang. Jadi menyebarkan ini untuk mendapatkan uang, tapi kan saya tidak percaya karena saya tidak ada bukti. Makanya saya menyebarkan di Facebook dan YouTube, Instagram, meminta siapa yang punya video-video telanjang anak-anak Hong Kong untuk menghubungi saya. Apakah benar ini kalian? Dan apa tujuannya dikirimkan ke Ya. saya? Hmm. Tapi ternyata Hmm. datanglah mbak yang hamil 2 bulan ini. Iya. Oke. Ini Mbak datang ke Mbak Yuni itu gimana ceritanya Mbak? Saya untuk speak up biar tidak ada korban lainnya lagi. Iya. Karena saya tidak ingin laki-laki itu memeras wanita, apa sih? Enggak apa ngomong. Memeras, Oh, ceritain. Nggak apa-apa. Keluarin aja. memeras TKW yang lain-lainnya dengan modus Hmm. dijanjiin dinikahin dengan berdalih sumpah Al-Quran gitu loh. Terus Oke. dia, Meminta uang. iya, habis itu dia, habis itu menekan kita untuk pinjam uang di bank dengan Oke, alasan dengan dia nama sakit. namanya Mbak berarti yang pinjam uang. Ya. Hmm. Iya, tapi saya nggak Oke. tahu Oke. yang lainnya. Mbak kenal dia di mana, Mbak? Saya kenal di aplikasi Tantan. Oke, kenalnya dia menghubungi apa gimana sih? Aku nggak ngerti. Tantan ini gimana maksudnya? Jadi itu kan Hmm. ada aplikasi mencari jodoh. Iya, Nah, iya, dari itu dia itu DM aku, iya, perkenalan, iya, lalu tukar WA. Dari situ dia ngomong kalau dia itu ingin serius dan ingin datang ke Hong Kong. iya. Waktu itu dia ke Hong Kong tanggal 21 Januari. Namanya siapa nih orang nih? Nama nama aslinya Muhammad Faruk Fajar, Muhammad? tapi Oke. nama samarannya Kenny Hermansyah. Kenny Hermansyah dari Muhammad Iya, Faruk. Oke. iya. Hmm. Oke, terus?
Ya di situ dia itu meyakinkan aku dengan sumpah Al-Quran di atas Al-Quran. Oke. Kalau dia mau benar-benar serius. Oke. Nah, waktu itu saya tuh tidak tahu dia mau nipu gitu loh. Lah pas itu dia itu memaksa aku untuk pinjam uang, tapi saya nggak mau. Ya. Dari situ dia ngancam aku. Ngancam gimana? Ngancam dia bilang mau disebarin video-video aku dan foto telanjang aku. Oke, gimana bisa caranya dia dapat foto-foto Mbak? Jadi dia itu pas waktu berhubungan, dia itu sengaja memvideokan. Ya. Ya. Dari situ dia mengambil untuk memeras kita gitu loh. Wah, kurang ajar Yang banget nih punya orangnya. hubungan sama Ya. dia. Jadi setiap perempuan yang punya hubungan sama dia itu pasti punya fotonya. Yang tidak punya foto telanjangnya itu diancam anaknya dibunuh ya. Dia tinggalnya nggak jelas. Di kota mana di Indonesia ini? Di mana? Terakhir di Tretes puasa ini. Jawa Timur. Oke, tahu dari mana dia di Tretes terakhir ini? Ada yang nelpon. Korban salah satu korban bukan cuma TKW, termasuk orang-orang yang ada. Mereka kan punya video-video sama seperti itu. Oke. Dan intinya Mbak yang membuat Mbak percaya sama dia itu apa? Karena dia udah bersumpah itu tadi. Iya. Pakai Al-Quran di atas. Pakai Al-Quran di atasnya. Pakai Al-Quran di sini. Oke, dan Mbak menikah dengan dia berarti apa gimana? Belum. Belum, oke. Tapi dia meyakinkan aku dengan sumpah Al-Quran kalau dia serius dan tidak akan mengkhianati. Oke. Akhirnya Mbak diancam sama dia dan dia akan mau pinjam uang di bank untuk dia tapi atas nama Mbak gitu ya. Oke, jadi modusnya seperti itu ya, kurang ajar nih makhluk ini. Makanya aku biar tidak ada korban lagi gitu. Oke, tadi nama samaran dia siapa? Kenny siapa? Muhammad Faruk Fajar. Ya, pasti itu nama aslinya dia. Kita ada nomor paspornya dia juga. Kita sudah pegang datanya. Ada nomor paspornya dia. Kayak apa sih orangnya, Mbak? Istrinya pun bilangnya Muhammad Faruk. Kayak apa orangnya? Kamu ada tuh sudah menyebar kemana-mana dan tapi kita semuanya butuh bukti yang lebih ya di grup. Atau saya kirimkan saja ke Kuya ini. Oke. Kalau nggak gini, bisa dilihat di TikTok mana biar kita orang-orang kalau dari yang nonton ini bisa langsung lihat di TikTok mana? Uni TKW Hongkong juga sama di Uni TKW. Oke, TikTok Uni TKW Hongkong. Apa namanya penampakan dari manusia ini ada di situ ya? Betul. Disebar nggak fotonya Mbak? Disebar, Bob, digrupin terus dikirim. Oke. Teman Facebooknya Mbak yang memberitahu Mbak ya? Iya. Oke. Kalau ngirimin ada kiriman itu. Dia mengirimnya pakai akun apa? Pakai akun palsu. Oke, ini atas nama siapa Facebook? Vanessa aja. Ini orang kalau bisa dibilang hukumnya udah berlapis-lapis ya. Betul. Penyebaran foto video mesum, pemerasan, penipuan, ancaman pembunuhan. Yang paling mengenaskan adalah dikirim ke mantan suami dan dikirim ke suami orang tua korban. Ini saya dari 12 orang yang kita bikinkan grup dan ada salah satu bapaknya yang meninggal dunia karena shock melihat foto bugil anaknya dan punya utang. Jadi kalau pengen masuk itu kita ada grup 12 orang dan semua adalah korban dia. Oke. Dan sekarang terakhir berhubungan dengan orang itu kapan, Pak? Maksudnya dia ngechat, dia ngancam segala macam kapan terakhir? Terakhir itu tanggal 19 apa 20? 20 Maret ini. Maret. Iya. Apa dia bilang, bisa dibacakan bukti chat dengan dia? Den bisa di switch bolak-balik gambarnya Den kalau gue ngomong. Ini Facebooknya yang nyebarin itu loh, Miss. Ini terakhir dia. Gimana? Apa dialog chatan terakhir apa?
Oke, yang dikatakan adalah kita main kejam-kejaman, saya viralkan, wak 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 wak, nggak masalah, nggak banyak orang kenal saya kok. Tapi kalau saya viralkan di kampungmu, gimana Bunda Nabila? Saya saya nggak mau gini kalau Anda yang tidak memulai duluan. Saya juga terlebih najis sama Anda, camkan baik-baik. Dan mbaknya bilang silahkan kalau memang mau diviralkan, karena mungkin dia sudah capek dengan semua itu. Iya. Oh, Dia dia kan mengancam begitu ya? 12. Iya, dia dari ngancam itu mulai tanggal 12 karena mbaknya ini menghubungi korban-korbannya. Iya. Jadi dia karena dibenci itu karena dia menghubungi Oh, korban-korbannya. jadi selama ini dia melenggang kangkung karena dia berpikir merasa aman kali ya, nggak ada yang mengangkat ini ya, Mbak Yuni ya. Betul, betul nggak ada yang angkat. Artinya kalau ini tidak diangkat akan bermunculan korban-korban atau calon-calon korban lain mungkin ya. Waktu itu sebelum aku datang ke Misiuni, aku udah lapor KJRI sama datang ke kepolisian Hong Kong. Tapi nggak bisa diproses. Apa kata Kak Jerry? Katanya tidak ada kerugian dari KJRI. Jadi kita tidak Lah, bisa. gimana ceritanya nggak ada kerugian dari KJRI? Kan tugasnya KJRI atau KBRI itu adalah Nah, melindungi warganya yang berada di bahkan negara tersebut jika ada masalah. Itu setahu saya ya. bahkan dia itu udah memalsukan stempel KJRI loh. Dia memasukkan stempel Untuk KJRI. Oke. Besok kasih waktu saya untuk Kamu cari ada buktinya? kontak orang KJRI ya. KJRI Hong Kong. ada Siapa aja? Oke. yang itu kan yang apa sih? Oh iya, dia ada buktinya Yang stempelnya surat KJRI. surat itu loh, surat perceraian itu. Apa maksudnya, coba cerita soal perceraian, apa nih? Saya baru Ini dengar. tentang surat perceraian, kenapa dia bisa mengaku pengacara di Hong Kong? Dikarenakan mbak-mbaknya yang ada di Hong Kong ini sedang mencari pengacara yang bisa membantu perceraian mereka dengan suami yang ada di Indonesia. Setelah itu modusnya diajak ketemuan, dibelikan makanan, dibelikan mukena, dibelikan baju, setiap saat dijemput, dan akhirnya si cewek itu jatuh cinta atau bagaimana saya kurang tahu, dan akhirnya diceritakanlah masalah keluarga mereka. Ini awal mula. Setelah mereka menceritakan, ya udah nggak apa-apa, kamu kasih uang saya bantu cerai, dan Iya, tidur bareng. iya. Setelah tidur Oke. bareng, diambil video, uang masuk. Ini Setelah udah, minta uang, iya. setelah minta uang nggak dikasih, video tersebut dikirimkan pada suami yang belum diceraikan ke Indonesia. Apa reaksi Nah, suami Mbak? Dia nggak punya suami. Yang ini nggak ada suami, Oke. Kuya. Yang Kuya nggak speechless. bisa ngomong. Iya, iya. Benar. Oke. Mbak, selama ini udah berusaha menghubungi siapa lagi? KJRI terus? Kantor polisi, Oke. tapi nggak tahu yang sekarang kalau banyak ya. Telepon konjennya, nanti saya coba bicara ya. Terima kasih. Terima kasih, Kuya. Karena ini copnya KJRI, Kuya, Ya. yang dipalsukan. Ntar saya Ya, kirimkan pada buktinya tim. kasih ke saya. Jadi, Ada yang dihubungin? Belum, baru kan kemana kami larinya. Dan Kuya Belum. mau berbicara dengan kami, bagi kami itu adalah suatu anugerah terindah bagi kami Oke, TKW oke. Hong Kong. Saya bingung. KJRI dalam hal ini, KJRI atau KBRI manapun tidak harus dirugikan. Ini kan perkaranya adalah tugas KJRI atau KBRI adalah melindungi warganya yang ada di negara tersebut. Karena selama ini saya berhubungan dengan kayak KJRI Los Angeles, KJRI New York. Waktu dari zaman COVID kemarin, mereka nggak perlu rugi, tapi mereka ngurusin semua orang-orang Indonesia yang berada di situ, ilegal maupun legal. Nah, kayak sekarang juga saya sedang berhubungan dengan KBRI Malaysia untuk memulangkan tenaga kerja Indonesia atau buruh migran Indonesia yang bermasalah dan pengen pulang ke sini. Dan mereka sangat welcome gitu loh. Nah, coba nanti mungkin ini kali ya, KJRI Hong Kong mungkin belum tepat orangnya, mungkin orangnya mungkin bukan orang yang tepat kali, mungkin, tapi kita coba cari, mungkin kalau langsung ke konjennya atau mungkin ke konsul mananya mungkin bisa ditanggapi kali ya. mungkin kalau Uya yang datang mungkin. Karena kami sudah diberitahu semua pihak, Bu ya. Jadi suara kami Ya. tidak akan ada yang mendengarkan, kecuali 3. Viral, Ya. uang, dan ada tekanan dari atas. Jadi kami tidak ada yang bisa menekan, kami tidak bisa viral, kami tidak punya uang, dan kami
tidak punya orang atas. Jadi nggak tahu mau ngomong apa. Hanya viral. Orang bawah. Kita orang bawah Kuya. Jadi Kuya ini orang pertama yang mau merespon dan mengangkat, karena sebenarnya saya menghubungi salah satu orang dan dikatakan bahwa itu hubungan asmara, tidak ada hubungan dengan kami. Ini salah satu Tapi penegak iya. hukum yang ada di Indonesia. Tapi Saya kan mengatakan masalah ini ada penipuannya juga, ada pemalsuan stempel dan berhubungan dengan ya nasib warga Indonesia yang ada di sana kan. betul, dan sempat saya dimaki-maki karena saya menyebarkan aib di saat bulan puasa. Tapi saya melakukan ini dengan satu tujuan, saya tidak ingin perkawinan sedarah 10 tahun ke depan. Karena yang dari Taiwan sudah punya anak umur 7 tahun, dan yang lain-lainnya juga banyak. Dan mereka tidak saling kenal. Yang di Taiwan udah punya anak, jadi melahirkan di sana. 7 tahun. Dari orang ini, dari laki-laki tadi itu. Waduh. Oke deh, coba deh. Kalau nggak salah juga tanggal 29 April ini ada Gus Miftah kan mau ke Hong Kong ya? Oh iya, iya. Iya. Coba deh, nanti saya koordinasi sama Gus Miftah juga kalau saya bisa ikut ke sana apa gimana nih biar lebih cepat, nanti coba kita lihat ya. Oh, malah lebih bagus tuh ya, karena sebenarnya kami butuh seseorang untuk berbicara tentang pendamai di hatiku ya, karena kami di sini tuh sebenarnya sudah galau dengan majikan yang memaki-maki, dengan bea cukai yang tidak jelas, dengan garangan dan sindikat. Kita itu terhimpit dengan keluarga, bahkan ada beberapa orang yang mencoba untuk bunuh diri gue ya. Tapi Di mana tuh? Di mana? banyak di sini gue ya, banyak sekali. Karena Dari hutang. kasus ini? Dari kasus ini 2 yang ingin bunuh diri ya. Yang lainnya karena utang himpitan dari keluarga, tekanan dari keluarga yang ada di Indonesia, dan sindikat pemerasan. Penipuan, pemerasan. Jadi kalau bisa saya simpulkan, modusnya adalah dia berkenalan di aplikasi jodoh, dia merayu, dia bersumpah di atas Al-Quran, dia meyakinkan akhirnya melakukan hubungan seperti layaknya suami istri, dan di situ direkam, dia memegang dokumen videonya, setelah itu dia meminta untuk korbannya ini untuk meminjam duit atas nama si perempuan untuk dia dengan modus sakit atau pura-pura sakit, betul? Dia bilangnya sakit apa waktu itu, Mbak? Ngakunya. Sakit sama modal, katanya mau dibuatkan rumah, dibuatkan usaha seperti itu. Katanya ini. Sakitnya apa? Kafe, restoran. Oke. Katanya. Oke. Terus kalau misalnya, tapi banyak orang yang akhirnya tertipu dikirimin uang sama dia. Betul. Ada bukti-buktinya orang yang pernah mengirimkan uang ke dia? Ada semuanya di kita, ya. Bahkan ada ya? hutangnya pun ada. Apanya? Pengambilannya uang, resip pengambilan uang, dan pengiriman juga. Oke, dia minta ditransfer ke rekening di Indonesia apa rekening di Hong Kong? Karena dia kan langsung ngambil ke sini, Bu ya. Langsung di sini. Tapi ada yang Oh, jadi kalian yang minjem uang, dia ngambil cash. Iya, dia kan ke sini, Bu ya. Dan sebelum viral, dikatakan bulan 5 ini mau datang. Tapi saya kurang tahu setelah viral ini apakah dia masih berani datang atau tidak bulan 5. Oke. Untuk penonton malam hari ini Uya Kuya TV, jika kalian ada yang mengetahui keberadaan makhluk ini atau orang ini, Kenny siapa tadi nama samarannya? Kenny Hermansyah atau Muhammad Faruk Fajar. Ya, terakhir keberadaannya disinyalir di Pretes. Tolong kabarin saya ya. Ada nomor telepon terakhirnya yang nomor Indonesianya biar saya lacak. Ada. Saya lacak. Aktif. Nomor Indonesia kasih saya lacak sekarang. Siap. Ya. Oke. Terus kalau ada tolong hubungi nanti tolong kasih tahu saya. Dan buat makhluk laki-laki yang dimaksud ini, saya tantang untuk bertemu saya. Saya Surya Utama menantang kamu, Kenny atau siapapun kamu ya. Ya. Pokoknya hati kami yang pertama kali didengar oleh orang Indonesia terdampar di luar sana. Apalagi puasa. Ya. Oke, karena saya bingung. Saya juga 2 minggu terakhir ini banyak sekali orang yang DM saya dari Saudi, dari India, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Malaysia, dan termasuk yang kasus ini nih. Saya juga nggak tahu. Banyak tiba-tiba buruh migran Indonesia, TKI, TKW yang tiba-tiba DM saya, tolong saya gitu. Jadi itu juga yang membuat saya ya sedih juga gitu loh. Di mana peran orang-orang yang harusnya melindungi atau
ya melayani para pejuang devisa ini? Harusnya kan ada. Terus DPR yang terkait juga harusnya bicara dan bersuara di sini, jangan diem aja. Suara kami hanya 3, Gu ya. Viral, Ya, uang, atasan. Dan atasan kami tidak punya. Jadi hanya Gu ya yang bersedia pada kami. Saya tidak bisa ngomong, Gu ya. Saya nggak bisa ngomong. Saya pribadi, Saya konten aja. saya di sini tugas saya hanya ya, ngonten karena terlalu banyak orang menangis, bahkan banyak ya. orang gila masuk rumah sakit jiwa padahal dia tidak gila. Banyak orang masuk penjara padahal dia tidak melakukan kesalahan. Tapi ada yang jual rumah. sampai di Indonesia jual rumah untuk menutupi utang di sini. Tapi suara kami itu tidak pernah didengar dan semua orang konten saya adalah tabu. Karena itu padahal saya ingin mengangkat sisi gelap TKW Iya, iya. Hong Kong dan karena ini untold story, berapa orang yang sudah bunuh diri, berapa orang yang masuk penjara tidak diketahui, berapa orang masuk rumah sakit jiwa Oke. yang tidak pernah diketahui. Mbak, ini saya juga sempat lihat beritanya katanya ada garangan. Garangan tuh apa maksudnya, Mbak ya? Sebenarnya itu satu istilah yang apapun dimakan, Gu ya. Bagi kami Iya. adalah Rakus. binatang yang sangat rakus apapun dimakan. Iya. Itu istilah yang ada di Hong Kong saja sih, tidak ada poinnya. Luwak. Jadi semacam luwak. Codot. Iya, iya. Nah, artinya korban-korban lain yang mau speak up siapa lagi nih? Banyak, Gu ya. Cuman kan jamnya yang tidak sesuai. Ini dinyajikan. Gitu ya. Betul. Jika Kuya datang ke sini dan menyisihkan sedikit waktu saja, mereka akan kumpul semuanya. Kumpul. Oke. Gini. Kira-kira dari korban-korban yang si Kenny ini atau Farouk ini yang mau pulang ke Indonesia, maksudnya mau sudah pulang dalam keadaan hamil segala macam, berapa orang? Yang hamil dia satu. Ya. Terus yang satunya yang mau bunuh diri itu yang sebenarnya saya butuh orang untuk mendampingi dia. Kenapa dia? Iya kan, karena dia punya 7 bank, paspor digadaikan, hampir 200.000. 100.000 lebih. 150 ya? Berapa? 150.000 Hong Kong dolar utangnya. ya. Berapa Jadi, tuh dirupiahin? Berapa dirupiahin tuh? Sekitar 300 jutaan. 100 juta. Sampai diutangin 300 juta. Setiap bank diutangin semua. Jadi total berapa nih orang nipu atau memanfaatkan para TKW yang ada di Hong Kong? Bilang aja kalau dari cara mainnya ini pasti sindikat rame. Karena dia tidak bergerak sendiri ya. Ya. Bergerak sendiri, dia cuman ada perempuan-perempuan yang di sampingnya yang mengaku maminya, tantenya, keponakannya, kepenakannya. Dia aktornya. Terus dia aktor eksekusinya. Jadi dia bukan sendirian ya? Bukan. Pastinya. Satu keluarga itu pasti bekerja sama. Oke, keluarganya tinggal di daerah mana nih? Nah, ini. Ya ini, yang dia tuh tidak pernah memberitahu identitas dia aslinya. Kita punya KTP Indonesia, tapi ternyata beda, palsu. KTP-nya nama siapa Indonesianya? Henny Hermansyah. Oh, jadi masih bisa KTP Indonesia dipalsuin juga? Untuk sekarang masih bisa. Udah iktp, aduh, miris banget negara kita ya. Gak berani ngomong. Sebenarnya Nggak berani ngomong gue ya, diulang. Iya. Kasus dia itu udah banyak banget. Kami TKW, bagi kami itu jurang gue ya. Jadi kalau nama di paspornya siapa, nama di paspornya tadi? Muhammad Farouk Fajar. Nah, itu yang lebih bisa dicari. Oke, coba buat kalian mungkin yang penonton saya ini kalau ada yang tahu keberadaan makhluk ini tolong sabarin saya, mungkin keluarga, tetangganya. Fotonya kayak apa sih orangnya? Siap ya, saya kirimkan sekarang. Saya kirimkan di tim sekarang. Bisa langsung masuk nggak? Jadi semuanya bisa masuk. Iya. Coba yang kalau dari handphone Mbak dulu bisa kita kasih lihat, Mbak. Oke. Kirim ke saya. Ini gue ya. Mana? Coba bisa digedein lagi gambarnya, Den. Ini pakai masker nggak sih? Enggak ya? Ya. Ya. Oke.
Kalau di paspor itu dia tanggal lahirnya di mana? Oh, Bu, tempat lahirnya? nggak ada. Kita Cuma cuma tahu punya nomor. nomor paspornya saja, Bu ya. Karena dia kan booking hotel di salah satu hotel karena kita ingin mencari identitasnya dia dan nomor paspor agar kita bisa melaporkan ke kepolisian di Hong Kong. Jadi kita tidak tahu tanggal lahir apapun kita tidak tahu ya. Tapi foto yang di KTP yang tadi juga palsu itu foto dia ya? Tapi fotonya dia, namanya palsu. Oke. Bisa dicari. Berarti ini juga udah bisa berhubungan dengan pemalsuan juga ya? Ya. Ini tunggu, ini nomor mobilnya nomor mobil mana nih? Plat mana sih ini? Ini dia beruang saljuku yang aku tunggu-tunggu. Oke. Nah, intinya atau pihak korban yang dihubungi dia terakhir kali itu kapan? Yang orang Cirebon itu. Kapan? Orang Cirebon ya. Tahu. Tapi Karena yang terakhir dia adalah bulan Maret. Oke. Maret tanggal 20 itu, Bu. Dia setelah kemarin sempat diviralin sama Mbak Yuni, ada reaksi nggak dari dia ke korban-korbannya? Tidak ada. Berhenti Tidak ada dia? satu pun yang dihubungin. Berhenti. Berhenti. Karena semua diblokir balik. Kalau kita nggak blokir balik, dia selalu mengancam, Bu ya. Oke. Saya coba tembusin ini juga ke Pak Mahfud MD, ke Menko Polhukam, saya kenal baik. Terus saya coba share ini juga ke pihak DPR RI yang terkait. DPR RI juga harus bertindak karena kalau enggak ini saya aja deh yang nyalonin jadi DPR RI tahun depan. Setuju Untuk ya? ngurusin- Oke, kita dukung. untuk ngurusin kayak beginian nih. Dapil Hong Kong, Bu ya? Ya kalau perlu saya dapil luar negeri deh. Yes. Ini operasi kan harus dicek juga, Bu ya kayaknya. Apa? Dia mengaku punya koperasi, Koperasinya dia mengaku. Dia ngaku punya koperasi. Oke, apa modus dia lagi dengan koperasi ini? simpan pinjam uang. Simpan pinjam uang. Oh, jadi korban disuruh nyimpan uang di situ gitu? Pinjam. Pinjam Pinjam uang. tapi ngirim Tapi- balik. Tapi harus bayar dulu biar cair. Terus uangnya dicairin. Setelah dibayar dicairin. Enggak. Oke. Diblokir. Oke. Oke, ini berarti modus-modus penipuan ya. Oke. Banyak. Kalau gitu ada lagi mungkin korban yang lain yang nanti kapan mungkin mau speak up juga? Dan satu lagi, Bu ya, karena kemarin dia sempat expose bahwa dia menyalurkan tenaga kerja laki-laki dan saya ada videonya yang mengatakan bahwa dia dengan biaya 25 juta sampai 35 juta akan mendapatkan pekerjaan di Hong Kong. Padahal di Hong Kong itu tidak ada job cowok dengan turis visa. Itu yang ingin saya tekankan sekali lagi buat masyarakat yang ada di Indonesia, tidak ada turis bisa jadi pekerja di restoran. Nggak bisa. Ya. Betul. Dan itu promosi yang mereka berikan. Dan juga banyak sekali yang ingin saya bongkar di sini, Bu ya. Cuman sekali lagi saya itu tidak punya backingan. Jadi saya tidak bisa bergerak kemana-mana. Saya cuma punya pasukan anti skip saja dan Tuhan. Dan sekarang ternyata ada Bu ya yang bersama kami. Saya bersama Mbak Yuni, Mbak. Ya. Siap. Doa kami. Terima kasih. Tapi kalau urusan yang serius-serius, saya Surya Utama aja. Uya-kuya biar urusan yang hipnotis dan hiburan ya. Oh, siap Pak Surya. Surya Utama. Siap Pak Surya. Nanti atau mungkin saya kapan juga ke Hong Kong kita bikin acara hiburan juga buat para pekerja di sana, mau hipnotis, mau sulap, mau nyanyi boleh bebas ya. Merinding saya tuh ya, karena sebenarnya kami sebagai TKW membutuhkan hiburan di mana pikiran kami tuh biar agak longgar dikit engselnya, karena kami sudah tegang dengan majikan, tegang dengan peraturan, dan rasa takut dari keluarga yang ada di sini. Ya. Gratis di sana ya, nggak usah pakai tiket ya. Ya, itu yang saya tunggu sih, ya. Karena kami punya planning, tapi ya itu, sekali lagi kami tidak punya backingan. Oke. Tapi gini, mungkin untuk masalah hiburan nantilah ke belakang. Tapi mungkin saya janji coba dalam waktu dekat ini, mungkin setelah Lebaran kali ya, saya coba ke Hong Kong, saya berjanji akan memulangkan beberapa tenaga kerja Indonesia yang bermasalah di Hong Kong. Mungkin saya coba beliin tiketnya, saya jemput, mungkin 10-20 orang atau 12-20 orang kali ya. Lihat nanti keuangan saya ya. Siap Bu ya. Termasuk yang tadi mau bunuh diri. Terus Mbak juga nanti coba kita pertimbangkan ya, jadi ya. Ya. Karena sebenarnya untuk di interminate itu tanggung jawabnya majikan, tapi saya akan carikan orang-orang yang benar-benar membutuhkan Bu ya, karena yang benar-benar nggak punya uang buat biaya pulang ya. Betul. Jadi saya akan mencarikan,
karena ada beberapa laki-laki yang di sini posisi sudah cacat atau seorang overstay yang ingin pulang tapi terkendala dengan keuangan juga. Oke, saya coba kalau ada datanya juga nanti tolong kasih ke saya jadi saya bisa mendata dari sini, tapi mungkin saya tidak bisa sekaligus banyak. Jadi kita bertahap aja, mungkin dari 10-12 orang sampai maksimal 20 orang per sekali keberangkatan. Siap. Tapi mungkin minggu depan saya akan jalan ke Malaysia dulu yang udah saya approach dari bulan lalu. Dari Malaysia saya mungkin akan ke Saudi, mungkin di sana. Siap gue ya. Dari saya Surya Utama. Nah, dan Pak Surya. saya coba juga, ya, habis ini saya coba cari juga, coba pengacara yang mungkin yang mau membantu secara pro bono untuk kasus ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Iya, saya coba hubungin. Terus kalau nanti ada korban lagi yang mau speak up, kabarin saya, mungkin hari Minggu libur bisa kali ya. Hari Minggu bisa, tapi waktunya Minggu malam kita lagi. Karena Minggu kalau malam nggak bisa ya, kan mereka bekerja, Pak Surya. Oke. Ya, Siang, bisa ya? siang atau pagi. Karena mereka pas Ya siang. Oke. Siap. Oke, kita coba ya. Nah, oke, dicoba aja, dikumpulin dulu. Dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya udah ada perkembangan. Entah saya udah bisa hubungin KJRI, atau saya udah bisa dapat pengacara, dan setelah ini saya akan share link ini ke Pak Mahfud MD, ke pihak-pihak yang terkait. Jadi kita coba ya. Sesuatu yang tidak pernah kami duga. Teriakan kami. Iya, dan saya yakin mungkin KJRI juga harusnya bisa membantu ini sih ya. Oke. Dan saya juga sempat juga katanya Mbak Yuni bermasalah dengan bea cukai ya katanya. Itu yang malah sebenarnya yang lagi viral Pak. Sebenarnya kan karena nanti next. Ya, nantinya next kita makanya bahas saya itu ya. lebih mementingkan karena saya menghindari perkawinan sedara 10 tahun ke depan. Karena itu ini yang saya utamakan dulu. Oke. Mbak, tadi dengan Mbak, saya nggak apa-apa nih Mbak ya, maksudnya orang jadi nonton ini Mbak nggak masalah, ini berasa bukan aib, bukan Mbak ya, bukan aib ya. Malah justru saya yang juga menginginkan ini, biar Farouk itu biar dihukum dan tidak ada korban lain lagi. Oke. Dan buat kamu yang namanya Farouk, sudah melebihi. Ya. Dan buat kamu yang namanya Farouk atau Kenny siapapun, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Ya, ingat, tidak ada yang kebal hukum. Saya Surya Utama jamin tidak ada yang kebal hukum. Wow. Oke. Ya. Dan terima kasih banyak, Mbak. Salam hormat saya untuk teman-teman di sana. Terima kasih Pak Surya. Oke. Suara hati kami sudah didengarkan. Jeritan kami sudah sampai di Indonesia. Dan kami sebagai TKW yang selama ini tersisih dari kehidupan orang-orang yang ada di Indonesia, yang merasa bangga dengan ada di Indonesia, selalu merendahkan kami. Suara kami didengarkan, kami sudah cukup bahagia, dan terima kasih, sukses selalu buat Pak Surya dan timnya. Semoga diberikan kesehatan dan semuanya baik-baik saja. Terima kasih, sukses selalu Pak Surya. Jangan lupa follow Instagram saya king_uyakuya biar kita bisa saling berbagi informasi ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan